Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada sore hari ini meskipun secara online. Jadi sementara saya masih harus menyelenggarakan perkuliahan secara online karena kesehatan saya masih belum pulih. Hari ini kita akan membahas topik tentang Al-Quran atau pandangan Al-Quran atau prinsip-prinsip Al-Quran tentang wasatiyah. Wasatiyah dalam beragama atau sering disebut juga wasatiyatul Islam. Ya, wasatiyah di dalam Islam, prinsip tengahan. Wasatiyah itu tengahan. Dalam Al-Quran banyak berkaitan itu. Yang pertama memang kata-kata wasat, yaitu Al-Baqarah 143 di awal juz 2 itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tentang la taghlu fi dinikum itu ada beberapa. Kemudian kelompok yang bertugas sudah mencermati ayat tersebut ya. Karena dulu pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Ada ayat ummatan wasaton itu ada la taghlu fi dinikum, dan yang la taghlu fi dinikum itu tidak hanya satu ayat. Nah, dari situ nanti bisa kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang prinsip wasatiyah itu. Nah, kemudian orang pada umumnya memunculkan istilah moderasi dalam beragama. Tapi ini adalah moderasi ala Al-Quran, bukan moderasi seperti yang dipromosikan oleh Kementerian Agama atau moderasi yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok liberal gitu ya. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Silakan kelompok yang bertugas, yaitu kelompok berapa? 11 ya. Silakan untuk memulai presentasinya. Baik, Ustaz, saya izin share Ya, silakan. PPT, Mas. Baik, apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, silakan diteruskan, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan kini yang Allah beri pada kita masih dipertemukan walaupun melewati via Zoom. Pada kesempatan ini
kami kelompok yang akan presentasi akan membawakan materi terkait konsep Al-Quran tentang wasatiyah dalam beragama. Dan adapun anggota kelompoknya ada Mas Denta Prayogi, ada Mas Muhammad Nur Wahid, dan saya sendiri Muhammad Hilmi sebagai moderator. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membawakan sedikit pendahuluan. Jadi bahwa arah pemikiran Islam wasatiyah ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global. Karena disegarkan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21 yaitu Imam dan juga sekaligus Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yaitu seorang ulama besar dari Qatar, kelahiran Mesir. Beliau adalah alumni universitas yang terkemuka di dunia, ialah Al-Azhar Mesir, dan juga karya-karyanya baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, ceramah ataupun sepak terjangnya dalam gerakan dakwah Islamiyah di seluruh dunia, seluruhnya berlandaskan konsep Islam moderat atau wasatiyatul Islam, sehingga para ulama dunia dan masyarakat Islam internasional menerimanya dengan baik dan menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru sebagai prinsip implementasi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, baik itu sebagai pendahuluan. Kemudian kita masuk ke materi inti. Untuk materi yang akan pertama disampaikan itu akan disampaikan oleh Mas Denta sebagai presentator pertama. Eh, untuk itu saya serahkan kepada Mas Denta untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, sebentar. Baik, yang pertama, Islam wasatiyah. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahnya umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsial, sering disebut sebagai moderat dalam semua aspek kehidupan. Hal ini diyakini mampu menjadikan umat Islam lebih unggul, adil, dan relevan dalam era globalisasi dan revolusi industri, informasi, dan komunikasi. Kemudian, moderasi Islam bukanlah inovasi baru, melainkan telah ada sejak turunnya wahyu dan munculnya Islam pada abad ke-14. Ini terlihat melalui pemahaman dan penerapan Islam yang sesuai dengan ajaran aslinya. Nah, di sini kami akan membahas wasatiyah. Yang pertama yang ada dalam Al-Quran, kemudian yang ada dalam sunnah hadis, dan juga pendapat para tokoh. Yang pertama yaitu wasatiyah atau moderasi Islam di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan referensi utama dan tertinggi dalam Islam yang secara mendasar, akurat, dan relevan menjelaskan hakikat dan arah pemikiran wasatiyah dalam kehidupan umat Islam. Menurut Muhammad Ali As-Salabi, wasatiyah dapat ditemukan dalam 4 kata dalam Al-Quran dengan artinya yang mirip. Yang pertama, wasatiyah bermakna sikap adil dan pilihan yang terdapat pada surah Al-Baqarah 143. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Hingga selesai. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ummatan wasatan dalam ayat ini adalah keadilan. Di riwayat Tirmizi. Kemudian menurut At-Tabari, Ibnu Abbas serta Mujahid serta Atha mengartikan wasatan sebagai posisi
paling baik dan paling tinggi. Kemudian ada juga menurut Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir mentafsirkan bahwasanya wasaton adalah keadilan yang merupakan sesuatu yang paling baik. Para ahli tafsir lainnya seperti Abdurrahman As-Sadli, Rashid Ridho menafsirkan bahwa wasaton dalam ayat ini mencakup keadilan dan kebaikan. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan para mufassir dapat disimpulkan bahwa makna wasatan pada surat Al-Baqarah 143 adalah keadilan dan kebaikan. Atau umat wasatan adalah umat yang paling adil dan paling baik. Kemudian yang kedua, wasatan bermakna paling baik dan pertengahan yang terdapat dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Menurut penafsiran dari At-Tabari, Al-Wusta, Hafidhu ala salawati was salatil wusta, dalam ayat ini untuk merujuk kepada salat asar, karena posisinya di tengah-tengah antara salat lainnya, yaitu salat zuhur, maghrib, dan maghrib. Al-Qurtubi menyatakan bahwa Al-Wusta berasal dari kata wasat, yang berarti terbaik dan paling adil, menunjukkan kedudukan yang paling utama. Ibnu Jawzli menyatakan bahwa ayat ini memiliki 3 makna terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan, memiliki ukuran yang paling tengah, dan memiliki kedudukan yang paling afdol. Yang ketiga, wasatiyah bermakna paling baik dan pertengahan. Dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 28. Menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari berkata bahwa yang dimaksud dengan awsatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, serta paling berilmu. Dalam ayat ini juga disimpulkan bahwa makna kata awsatu adalah paling adil, paling baik, paling ideal, dan paling berilmu. Kemudian yang terakhir adalah wasatiyah, bermakna tengah-tengah atau pertengahan. Menurut At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Qasimi mentafsirkan bahwasanya wasatiyah dalam Al-Quran merujuk pada keadaan berada di tengah-tengah musuh. Ini menunjukkan bahwa konsep wasatiyah dalam Al-Quran adalah tentang keadilan, kebaikan, kedudukan, paling tengah, dan paling berilmu. Dari 4 yang berada dalam Al-Quran yang menggunakan kata wasatiyah, dapat disimpulkan bahwa umat Islam adalah umat yang paling adil, baik, unggul, tinggi, moderat dibandingkan dengan umat lainnya. Nah, baik, cukup sekian. Untuk selanjutnya, wasatiyah dalam sunnah dan juga pendapat para tokoh akan dilanjutkan oleh Mas Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua, yaitu Mas Muhammad Nur Wahid. Baik. Sebentar. Wasatiyah juga dapat diartikan sebagai keadilan. Dalam hadis di bermakna barokah. Dalam hadisnya yaitu al-barokatu tanazzalu fil wasdi ta'am faqulu min khafiyati wala ta'kulu min wasdihi. Yang artinya dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggir dan tinggallah tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa wasatiyah bermakna keadilan.
Dari hadis dari Abu Sa'id berkata Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh dan umatnya datang, lalu Allah berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh pun menjawab, sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya pada umatnya, apakah dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun Nabi yang datang pada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh pun berkata, Muhammad SAW dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah. Begitulah seperti yang difirmankan oleh Allah yang tinggi dalam Al-Baqarah 143 dan artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Di sini adalah al-wasat, yaitu artinya adil. Next slide. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat moderasi dari beberapa kelompok. Ada Yusuf Qaradawi, lalu ada Quraish Shihab, lalu ada menurut pendapat Muhammadiyah. Yang pertama dari Yusuf Al-Qadari. Yusuf Qaradawi berkata bahwa Islam yang benar adalah ifrat atau yang meremehkan tafrid dalam kaitannya dengan berbagai masalah agama dan dunia. Dengan arti berarti tidak berlebihan dalam agama lalu menyampaikan dunia ataupun sebaliknya. Karena moderasi Islam adalah menggabungkan dua hak, antara hak ruh dan badan tanpa mengabaikan satu yang lainnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada beberapa kriteria yang dapat terlaksana. Ada 4 pilar penting dalam moderasi beragama yang harus direalisasikan. Yang pertama ada memiliki pemahaman Islam yang komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua ada yaitu antara akidah dan syariah. Lalu ada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran utama dalam Islam, yaitu sebagai pedoman hidup baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Lalu ada juga putus-putus suaranya. Cek. Yang ketiga ada implementasi makna dan nilai robaniyah, yaitu memiliki fondasi keimanan kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, zat yang wajib disembah dan meyakini adanya hari akhir. Lalu poin keempat yang juga mungkin cukup penting dari pilar yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi adalah nilai humanis dan sosial. Pentingnya bagi kita untuk memiliki lembaga sosial masyarakat yang peduli dan konsen terhadap pelayanan masyarakat sangat diperlukan guna memperhatikan umat dan melepaskannya dari keterbelakangan. Bentuk keseriusan Yusuf Qaradawi ini juga digambarkan dalam beliau mendirikan IIUMS, International Union of Muslim Scholars, yakni sebuah organisasi internasional yang secara terencana dibentuk guna merespon tantangan-tantangan masa kini. Dan juga Yusuf Qaradawi memberikan dukungan pada Markas Al-Alami Al-Wasatiyah, Pusat Islam Moderat Internasional di Kuwait, yaitu sebuah lembaga yang menerbitkan artikel dan berita terkait pemikiran wasatiyah. Next. Lalu ada juga 4 pilar prinsip lain yang disampaikan oleh Quraish Shihab. Yang pertama ada adil, yaitu memposisikan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Lalu yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan itu adalah bukan sama tapi
memiliki kadar dan syarat bukan menggunakan kadar dan syarat yang sama, tapi disesuaikan dengan fungsinya. Lalu ada juga toleransi. Toleransi awal dari sebuah toleransi adalah tidak memaksakan kehendak seorang untuk memaksakan agama Islam. Lalu ada tawasud, yaitu netral dalam bersikap. Artinya ia berprinsip menjunjung tinggi keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Lalu ada juga saya ambil pendapat dari Muhammadiyah. Sini saya ambil dari website Muhammadiyah. Dia menyerukan konsep tajdid, menerjemahkan Suaranya kecil. gimana Sat? Suaranya baru lalu kecil. Ini sudah bagus. Ya, Muhammadiyah menyerukan konsep tajdid untuk menerjemahkan makna moderasi agama. Dalam pengertian Muhammadiyah, tajdid memiliki dua makna. Pertama, mengartikan penyucian, berarti penyucian akidah Islam yang tercampur dari syirik, bid'ah, dan takhayul. Yang kedua, tajdid berarti pembaruan, dinamis, dan modernis. Adapun pilar-pilar yang disampaikan oleh Muhammadiyah ada yang ditetapkan oleh Muhammadiyah melalui majelis tarjih adalah beriman dan beribadah dalam Muhammadiyah dimaknai secara mendalam, seimbang, dan luas. Dalam akhlak, Muhammadiyah menekankan lahirnya ajaran hasanah, bukan hanya mengikuti sunnah Nabi secara simbolik. Dalam muamalah, Muhammadiyah menganut pendekatan progresif dan dinamis. Yang keempat, Muhammadiyah meyakini bahwa Islam berkemajuan adalah revitalisasi gagasan pencerahan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kelima, Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah menyusun manhaj tarjih, menggabungkan tradisi, inovasi, keteguhan, dan toleransi. Yang keenam, agama dalam pandangan Majelis Tarjih sebagai fakta objektif dan eta objektif. Fakta objektif adalah kumpulan norma-norma yang di dalamnya terdapat perintah, anjuran, dan larangan. Sedangkan agama sebagai eta subjektif adalah pengalaman keagamaan yang ada dalam diri manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri atas penyampaian materinya. Nah, sebelum kami akhiri presentasi ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan bahwasanya wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar bersikap adil, seimbang, bermanfaat, dan proporsional dalam semua dimensi kehidupan. Sering disebut sebagai moderasi. Nah, konsep ini yang telah ada sejak awal Islam diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul, adil, dan relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern. Dalam Al-Quran sendiri, wasatiyah dijelaskan sebagai sikap adil dan pilihan, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah 143, dan juga bermakna yang paling baik dan pertengahan, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, serta paling adil, ideal, dan berilmu, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 28. Nah, semua ini menunjukkan bahwa umat Islam seharusnya menjadi umat yang paling adil, baik, unggul, dan moderat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan secara langsung dan tentunya tetap dicatat, ditulis di sepada, ya. Karena seperti biasanya semua wajib membuat satu pertanyaan atau pernyataan untuk dimuat di sepada dan disampaikan kepada penakalah.
Saya kira tidak perlu nunggu untuk ditunjuk dan juga tidak perlu menunggu untuk membuat pertanyaan karena semuanya wajib menulis pertanyaan itu satu saja di sepada. Ya, silakan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, kuliahnya kita tutup, tapi saudara tetap wajib membuat pertanyaan dan pernyataan secara tertulis di sepada. Mana ada yang mau menyampaikan? Saya tunggu 3 menit pertanyaannya. Kalau nggak ada, kuliah kita tutup dan saudara tetap harus menulis pertanyaan atau pernyataan itu di sepada. Karena tadi saya buka di sepada, belum ada yang menyampaikan pertanyaannya di sepada itu. Kan problematika tentang wasatiyah ini sangat banyak ya. Sehingga tidak mungkin nggak ada pertanyaan itu. Jadi ini sebuah peristilahan yang sebenarnya Al-Quran sudah mengangkatnya sejak Al-Quran itu turun, tetapi menjadi isu yang katakanlah istilah sekarang isu yang viral itu kan akhir-akhir ini ya, istilah moderasi beragama. Yang pertama dulu dikemukakan oleh Prof. Haidar Nasir ketika memberi alternatif pemikiran terhadap deradikalisasi. Ketika BNPT, ya, Badan Penanggulangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan apa yang disebut dengan deradikalisasi, maka Prof. Haidar Nasir waktu itu belum profesor, ya. Dr. Haidar Nasir menyampaikan kalau deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah maka akan memunculkan radikalisasi baru. Jadi deradikalisasi tidak menyelesaikan masalah berkembangnya radikalisme. Kan satu-satunya atau salah satunya cara untuk mengatasi radikalisme ya, untuk mengatasi radikalisme bukan dengan deradikalisme atau deradikalisasi, tapi dengan moderasi. Salah satunya dalam konteks agama, moderasi beragama. Dan dalam konteks ini, Pak Haidar Nasir menunjuk ayat Al-Baqarah 143 itu. Di samping ayat-ayat yang lain, la talwilu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Itu yang dikemukakan oleh Pak Haidar Nasir
tahun berapa itu, kemudian Menteri Agama waktu itu yaitu Menteri Lukman Saifuddin Zuhri. Dalam Kementerian Agama ada program namanya moderasi beragama. Nah, kemudian dilanjutkan oleh menteri berikutnya, yaitu Menteri Fakhrul Razi, Jenderal Fakhrul Razi. Dan dilanjutkan oleh menteri berikutnya, yaitu Menteri Yakul Komas sampai sekarang ini. Itu di antara yang terkait dengan paham atau istilah moderasi. Nah, Al-Quran memberi istilah wasatiyah, wasatiyatul Islam. Bukan Islam wasatiyah, tapi wasatiyatul Islam. Jadi beda kalau dimaknai dengan Islam wasatiyah dengan wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu prinsip-prinsip wasatiyah di dalam Islam. Ya, saya kira itu. Silakan. Saya bicara tadi sambil menunggu dari sekian banyak yang hadir, apa nggak ada yang mau bicara? Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pemakalah? Pemakalah sudah berusaha dengan sekuat tenaga yang ada, pikiran-pikirannya, kemudian melakukan research kepustakaan. Saudara tidak menanggapi, berarti saudara tidak memberi penghargaan terhadap teman saudara sendiri. Bagaimana? Nggak ada? Kalau nggak ada, kuliah kita cukupkan sore hari ini, tetapi saudara tetap wajib membuat pernyataan atau pernyataan di Sepada. Mari kita tutup kuliah ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma rabbana. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.